Dongeng Bahasa Indonesia. Bangau dan Kepiting. Pada suatu ketika, hiduplah seekor bangau di sebuah kolam. Dia terbiasa menangkap ikan di kolam yang sama. Semua ikan membencinya, tapi dia menyukai ikan karena ikan itu sangat lezat. Yum! bangau itu selalu makan dan makan. Dia menikmati pencarian makanan. Apa yang terjadi padaku? Sang bangau tumbuh tua dan lemah. Dia tidak seperti sebelumnya. Dia terbang dengan lambat. Aku sudah lelah. Dan saat dia menyelam untuk menangkap ikan, seringkali ikan terlepas karena gerakannya yang lamban. Sendiku terasa begitu sakit. Jangan ke sana, bangau akan memakanmu. Jangan khawatir. Dia tidak bisa memakanku dari 2 minggu yang lalu. Aku sedang mengerjainya. Dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Dan sebelum dia bisa menangkapku, aku sudah pergi menjauh. Biar kutunjukkan ya. Makanan. Kena kau. Tapi dia terjatuh di air saat ikan berenang menuju ke teman-temannya. Lihat itu. Sekarang kita tidak perlu takut lagi dengan bangau. Karena dia menjadi begitu lemah, dia tidak bisa mendapatkan makanan. Ikan-ikan itu berenang di sekitarnya, namun dia tidak bisa menangkapnya. Sial dengan umur tua ini. Bagaimana aku bisa makan? Aku sudah merasa lapar selama 2 hari. Suatu hari, dia merasa sangat lapar. Dia tidak makan apapun selama beberapa hari. Untuk mengatasi laparnya, tanpa harus bekerja keras dan masalah, dia merencanakan sesuatu. Aku tahu harus apa. Untuk memulai rencananya itu, dia pergi menuju sisi kolam dengan wajah sedih dan tidak tertarik untuk menangkap ikan. Ikan, katak, dan kepiting berpikir kenapa dia tidak berusaha menangkap makanan. Dia kelihatan sedih. Mungkin dia lapar. Apa dia akan mati? Satu kepiting besar melihat bangau sedih itu lalu mendekatinya. Halo, bangau tua. Apa yang terjadi? Kau terlihat sedih. Ya ampun, ada berita yang buruk tentang kolam ini. Berita buruk? Apa itu? Tidak, aku tidak berani mengatakannya padamu. Ayolah. Jika ini tentang kolam, kami perlu tahu. Kami tinggal di sini juga. Oke, jika kau memaksa. Aku khawatir bahwa kolam ini akan segera kehabisan ikan. Yang dimana itu adalah makananku. Tidak ada ikan? Maksudmu kenapa? Aku mendengar orang-orang akan mengisi akuarium dengan lumpur dan menanam tanaman di situ. Oh ya ampun, itu sangat buruk sekali. Aku harus beritahu yang lain. Itu buruk sekali. Apa? Itu buruk sekali. Kita harus lakukan apa? Kita harus apa? Semua makhluk di kolam itu khawatir setelah mendengar berita itu. Ya ampun, kita harus apa sekarang? Kau bisa tetap hidup di daratan, tapi kami kan ikan, tidak akan bertahan. Kepanikan telah menyebar. Melihat situasi ini menguntungkan, bangau itu berkata, Jangan panik, ada jalan keluarnya. Benarkah? Iya, aku tahu kolam yang sedikit jauh, di mana semua makhluk aman di sana. Jika kalian tertarik, aku bisa membawa beberapa tiap hari ke kolam itu di mana kalian aman. Oh ya, mohon tolong kami. Tolong kami. Mohon tolong kami. Iya, tolong Kami kami. butuh bantuan. Semua yang di kolam bersemangat untuk ditolong oleh bangau. Tapi aku punya beberapa syarat. Apa? 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 Apa?
Aku harus beristirahat di perjalanan karena umurku. Dan aku hanya bisa membawa beberapa ikan saja sekali jalan. Oh, kami setuju? Ya, tidak apa. Aku juga. Kami setuju. Semua makhluk bersedia untuk pergi bersama bangau dengan syaratnya. Di perjalanan pertama, sang bangau membawa beberapa ikan di paruhnya. Tapi bukannya membawa ke kolam lain itu, dia membawanya ke bukit terdekat dan memakannya. Akhirnya, laparku terpuaskan. Setelah istirahat sebentar, saat dia merasa lapar lagi, dia melakukan perjalanan kedua. Dengan cara ini, sang bangau mendapatkan makanan tanpa harus bekerja keras. Dalam beberapa hari, dia kembali sehat dan kembali gemuk. Sang kepiting besar juga ingin diselamatkan. Mohon, bawa aku juga ke kolam itu. Waktu yang tepat untuk coba makanan baru. Oke, aku akan bawa kau di perjalanan berikutnya. Di perjalanan berikutnya, saat hari-hari telah berlalu, Berapa jauh lagi kolam itu sekarang? sang bangau melihat bahwa kepiting itu adalah makhluk yang polos dan tidak akan tahu tentang rencana jahatnya. Kau bodoh. Kau pikir aku ini pelayanmu? Tidak ada kolam lain di sekitar sini. Aku membuat rencana ini agar aku bisa memakan kalian semua. Sekarang kau bersiap untuk kehilangan nyawamu. Sang kepiting menyadari rencana busuk sang bangau. Aku tidak akan mati seperti ini, kau bangau egois. Dan tanpa ragu-ragu, dengan cepat dia mencekik leher bangau itu dengan capitnya yang tajam. Ini sakit. Ini akan terasa lebih sakit lagi. Kepiting itu mematahkan leher sang bangau. Lalu, bangau itu kehilangan nyawanya. Lalu kemudian sang kepiting dapat kembali lagi ke kolam dan menceritakan seluruh kejadian itu kepada semua makhluk yang ada di kolam. Semuanya berterima kasih pada kepiting atas usahanya. Oh, kepiting, kau sangat cerdas. Tidak, sang bangau kehilangan nyawanya karena keserakahan dia. Itu bukan karena kecerdasanku. Pesan dari cerita ini, ingatlah selalu, keserakahan itu adalah hal yang berbahaya.